Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Heri Purnomo. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang mil atau malfunction indicator lamp yang ada di sepeda motor Honda PJM FI. Tujuan dalam pembahasan kali ini adalah yang pertama, dapat mengetahui fungsi mil. Yang kedua, dapat mengidentifikasi kerusakan komponen sistem PJM FI dengan menggunakan kode mil. Yang ketiga, dapat mengetahui histori kode kegagalan yang masih tersimpan di ECM. Dan yang keempat, dapat melakukan reset atau menghapus kode kegagalan yang tersimpan dalam ECM. Selanjutnya, pembahasan yang pertama adalah fungsi mil. Fungsi mil ini adalah berfungsi sebagai indikator kerusakan pada sistem PJM FI dengan kedipan. Belum kita jauh untuk membahas tentang mil, maka di sini akan dibahas terlebih dahulu tentang definisi PJM FI. PJM FI itu adalah sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan. Di dalam sistem PJM FI memiliki beberapa komponen, antara lain fuel pump, injektor, sensor TP, throttle body, idle air screw, sensor O2, sensor EOT, sensor CKP, ECM, dan baterai. Sensor-sensor ini bekerja dan akan melaporkan hasil kinerjanya kepada ECM, yaitu berupa besar kecilnya tegangan maupun tahanan. Jika sensor-sensor ini mengalami kerusakan, maka akan memberikan kode yaitu berupa kedipan lampu di lampu Selanjutnya, ini adalah cara bagaimana kita mengetahui bahwa sensor-sensor yang ada di dalam sistem PJM FI mengalami gangguan. Yang pertama, pada saat sistem dalam keadaan normal, pada saat kunci kontak di on, maka lampu mil akan berkedip atau menyala selama 2 detik, kemudian akan mati. Itu tandanya bahwa sistem PJM FI dalam keadaan normal. Tetapi jika sistem dalam keadaan tidak normal, pada saat kunci kontak di on, maka lampu mil akan menyala atau berkedip selama 2 detik, kemudian mati, dan kemudian akan menyala atau berkedip dengan kode kegagalannya. Lebih jelasnya kita bisa melihat video berikut ini. Ini adalah mil kondisi normal. Kemudian ini adalah mil dalam kondisi abnormal atau terjadi gangguan. Setelah kita mempelajari atau membahas tentang bagaimana cara mengetahui bahwa di sistem PJM FI mengalami gangguan atau tidak mengalami gangguan, maka selanjutnya yang kita pelajari adalah jumlah kedipan dan kode kerusakannya. Yang pertama adalah satu kedipan. Jika satu kedipan, kode kerusakannya ada di sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure. Kemudian yang kedua 7 kedipan. 7 kedipan ini adalah sensor engine oil temperatur atau engine coolant temperatur. Engine oil temperatur ini berada pada sepeda motor yang menggunakan sistem pendingin udara. Sedangkan engine coolant temperatur digunakan pada sistem sepeda motor yang menggunakan pendingin air. Kemudian yang ketiga 8 kedipan, ini adalah throttle position. Kemudian 9 kedipan intake air temperatur. Kemudian 12 ada injektor. 21 kedipan ada O2 sensor. 29 kedipan ada
air screw valve atau ERCV. 33 kedipan ada ECM atau Engine Control Module, dan yang terakhir adalah 54 kedipan yaitu Bang Angel Sensor. Selanjutnya di sistem PJM-FI lampu mil memiliki dua jenis kedipan. Yang pertama adalah kedipan panjang dengan waktu 1,3 detik dengan nilainya adalah 10 digit. Yang kedua adalah kedipan pendek dengan waktu 0,3 detik dan memiliki nilai 1 digit. Selanjutnya, ini adalah contoh dari kode kegagalan dan jumlah kedipan lampu mil. Yang pertama, kode kegagalan 7. Maka lampu mil akan berkedip sejumlah 7 kali dengan kedipan pendek dan akan berulang terus-menerus. Yang kedua, kode kegagalan 12. Maka lampu mil akan berkedip 3 kali, yaitu dengan 1 kedipan panjang dan 2 kedipan pendek, dan akan berulang terus-menerus. Dan yang terakhir, jika terjadi 2 kode kegagalan, yaitu kode kegagalan 7 dan kode kegagalan 12, maka lampu mil akan berkedip sebanyak 7 kali dengan kedipan pendek. Kemudian dilanjutkan dengan 3 kali kedipan, yaitu 1 kedipan panjang dan 2 kedipan pendek. Jika kita mengetahui bahwa di sistem PJM-FI sepeda motor mengalami gangguan dengan berdasarkan jumlah kedipan, maka selanjutnya kita periksa dan perbaiki sensor tersebut. Apabila kerusakan pada sensor sudah diperbaiki, maka mil tidak akan berkedip. Akan tetapi, jika ACM masih menyimpan atau merekam adanya kode kegagalan yang terjadi sebelumnya, maka mil akan berkedip. Hal ini bisa kita ketahui dengan cara memasang DLC short connector pada DLC. DLC ini adalah kepanjangan dari data link connector. Prosedur pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lepaskan cover sehingga DLC kelihatan. DLC pada sepeda motor Honda ini letaknya berbeda-beda. Yang kedua, pastikan kunci kontak pada posisi off. Yang ketiga, lepaskan DLC cap atau penutup DLC yang berwarna merah. Kemudian yang keempat, hubungkan DLC short connector. Yang kelima, putar kunci kontak ke posisi on. Histori kegagalan sensor yang disimpan di dalam ECM dapat dibaca. Ini adalah penjelasan dari langkah kelima pada pemeriksaan histori kegagalan pada ECM. Jika terjadi histori kegagalan, maka ketika kunci kontak di posisi on, maka lampu mil akan berkedip sejumlah kode kegagalan sebelumnya. Tetapi jika tidak terjadi histori kegagalan, maka ketika kunci kontak di on, maka lampu mil akan menyala terus-menerus. Jika kita mengetahui bahwa histori kegagalan masih tersimpan pada ECM, maka yang kita lakukan adalah melakukan reset atau menghapus kode kegagalan pada ECM. Prosedur menghapus kode kegagalan dalam ECM ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, lepaskan cover sehingga DLC kelihatan. Yang kedua, pastikan kunci kontak pada posisi off. Yang ketiga, lepaskan DLC cap atau penutup DLC. Yang keempat, hubungkan DLC short connector. Yang kelima, putar kunci kontak ke posisi on. Yang keenam, lepaskan DLC short connector dan pasangkan kembali dalam waktu 5 detik. Yang ketujuh, mil akan berkedip pendek secara terus-menerus. Itu tandanya bahwa menghapus kode kegagalan berhasil. Yang kedelapan, putar kunci kontak pada posisi off, kemudian lepaskan DLC short connector dan pasang kembali penutup DLC. Jika proses penghapusan tidak berhasil, yang ditandai dengan DLC short connector tidak tersambung dalam waktu 5 detik, yaitu langkah nomor 6 salah, maka lampu indikator mil akan menyala terus atau tidak berkedip. Hal ini menunjukkan bahwa proses penghapusan tidak berhasil atau memori kerusakan masih tersimpan di ECM. Apabila kunci kontak diputar ke posisi off, kemudian diputar ke on lagi, indikator FI akan berkedip sesuai dengan kode kegagalan yang masih tersimpan.
Jika hal ini terjadi, maka lakukanlah prosedur reset ECM lagi dari awal. Oke, mungkin seperti itulah pembahasan kita kali ini tentang mail. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.